Ya pemirsa, lalu seperti apa peluang Indonesia di laga penentuan untuk mendapatkan tiket Piala Asia U20 2025? Kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan. Selamat sore, Bang Yuke, apa kabar? Selamat sore, Valeri. Baik, alhamdulillah. Baik, Bung Yuke, ini tiket Piala Asia menjadi pertaruhan. Seberapa kuat nantinya kita harus melawan Yaman untuk bisa mendapatkan tiket Piala Asia? Ya, saya kira memang ini seperti laga final ya, boleh dibilang. Karena kita punya perolehan poin yang sama dengan Yaman. Sama-sama 6 dari 2 pertandingan yang sudah dimainkan. Karenanya ini laga pamungkas untuk menentukan siapa yang menjadi juara grup. Sebenarnya kita kalau sedikitnya bisa hasil imbang saja sudah memastikan diri lolos secara otomatis ya sebagai juara grup. Tapi tentu kita nggak mau lah ya lolos dengan hasil imbang. Kita pengen meyakinkan tampil gagah gitu ya. Jadi lolosnya benar-benar mutlak dengan mengalahkan Yaman. Karena itu sebagai tuan rumah kita harus memanfaatkan momentum ini bukan saja untuk memastikan lolos sebagai juara grup, tapi juga ini bagian dari rangkaian persiapan kita untuk menatap Piala Asia nanti di Cina ya, bulan Februari 2025. Baik, Bung Yuke, ini kemarin kita menang melawan Maladewa dan Timur Leste. Apa yang menjadi catatan atau evaluasi Anda dalam pertandingan lalu? Ya, sebenarnya ketika melawan Maladewa itu evaluasinya adalah bagaimana kita membongkar pertahanan Grendel ya, pertahanan low block yang sangat solid dilakukan oleh Maladewa sehingga kita harus bisa membuat gol setelah interval ya. Babak kedua baru kita bisa cetak gol, tampak memang sulit tapi ini biasa memang dihadapi oleh tim-tim yang dominan dalam possession melawan tim yang super defensif ya. Nah, ketika melawan pertandingan berikutnya lawan Timur Leste, nah itu baru ujian kita itu sebetulnya. Karena Timur Leste bermain lebih terbuka, bermain lebih mengalir, berani kombinasi dan kelihatan sekali memang kita agak sulit juga. Meski kita menang, tapi menangnya tidak semudah atau tidak sedominan saat mengalahkan Maladewa. Nah, ketika melawan Timur Leste, ini ada hal-hal yang saya pikir menjadi catatan ya. Bagaimana kita sulit sekali untuk bisa memanfaatkan peluang-peluang di muka gawang ya. Walaupun kita sudah mencoba dari berbagai flank, dari sisi Doni Trimamungkas di kiri, kemudian dari Alfredi Buffon di kanan, tapi masalah finishing itu juga menjadi kendala. Meski kita memang dari jumlah skor meyakinkan, tapi mestinya masih bisa lebih dari itu. Oke, berbeda dengan melawan Maladewa, kita kebobolan 1 kali saat melawan Timur Leste. Ya. Lini mana yang masih harus diperbaiki, Bung Yuke? Iya, kita ini kan sekarang main dengan pakem 3 back ya. Jadi ketika bermain dengan 3 back, maka kita harus lebih waspada saat transisi dari menyerang ke bertahan. Tidak boleh terlambat. Nah, kemarin itu kita kecolongan. Kita asik menyerang, kemudian mereka bisa melakukan counter, langsung berhadapan dengan 3 back kita gitu ya. Walaupun sebenarnya gol itu gol lebih karena aksi solo ya. Tapi itu membuktikan bahwa ada resistensi di lini pertahanan ketika terjadi transisi. Ini yang saya pikir harus diperbaiki. Kita nggak boleh membiarkan lawan berkembang. Kemarin itu ketika lawan Timor Leste, karena kita begitu dominan, kita enjoy memainkan bola, tapi intensitas kita kendur, intensitas kita tidak tinggi. Itu yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Timor Leste. Oke, pola menyerang masih kurang begitu ya, Bung Yuke. Kalau kita berbicara melihat pertandingan Yaman ini juga 2 kali menang. Apa karakteristik atau mungkin yang harus diwaspadai dari para pemain Yaman? Iya, Yaman ini kan seperti tim-tim dari Asia Barat ya, atau lebih tepatnya Arab ya. Itu punya kemampuan dalam strength, kekuatan dalam strength mereka, fisik mereka. Dan itu yang saya pikir juga akan menjadi senjata mereka ya untuk memenangkan duel-duel gitu ya. Kemudian memenangkan setiap pertarungan antar lini karena mereka punya postur yang relatif lebih kuat, lebih kokoh. Nah, ini yang saya pikir kita harus lebih pandai ya, memainkan tempo, memainkan ritme, kemudian tidak gampang kehilangan bola gitu ya. Karena mereka ini pasti akan memainkan power dan fisik yang lebih dominan gitu. Oke, hitung-hitungannya bagaimana nanti, Bung Yuke? Apakah kita memang harus menang atau bermain imbang saja sudah cukup mendapatkan tiket Piala Asia? Kalau kita main normal sesuai dengan plan kita, dengan kemampuan terbaik kita, saya yakin kita bisa menang ya. Walaupun memang relatif tidak mudah dibanding saat kita menaklukkan Maladewa ataupun juga Timor Leste. Tapi chance itu besar. Mengapa? Karena kita punya pemain-pemain yang secara individu mampu membongkar celah pertahanan lawan ataupun pertahanan Grendel ya. Karena kita punya kecepatan ya, seperti Donitri khususnya di sektor kiri itu sering sekali dalam melakukan penetrasi, memberikan umpan cutback. Kemudian juga kita punya eksekutor
dari luar kotak penalti seperti Tony Firmansyah, dan jangan lupa kita juga punya Jens Revens ya, yang Oke. sekarang sudah mencetak 11 gol sepanjang kiprahnya bersama timnas U19. Ini yang saya kira harus bisa kita maksimalkan. Oke, secara strategi kalau kita membandingkan dengan timnas senior Bung Yuki, apakah ada perbedaan strategi yang diterapkan Coach STY dan Indra Syafri? Sekarang sepertinya semua mengerucut ke senior ya. Cara pakem bermainnya dengan format 3-4-3 atau 3-4-1-2, tapi intinya kita pakai main 3 back, terus high pressure, bermain dengan pertahanan tinggi. Di timnas U16 juga yang dipegang Coach Nova juga mainnya sama dengan format 3-4-3. Ini saya pikir bagus ya. Jadi ada keselarasan antara tim kelompok umur dengan tim senior. Karena nantinya kan yang akan mengisi squad timnas senior itu adalah tim-tim dari kelompok umur ini. Iya. Jadi kesamaan dalam pakem, dalam filosofi itu sangat baik sehingga memudahkan pelatih senior untuk mendapatkan pemain-pemain yang dibutuhkan gitu sesuai dengan skemanya. Ya. Baik, semoga nantinya di laga Indonesia kontra Yaman malam nanti kita bisa meraih hasil terbaik di atas ekspektasi dan juga meraih tiket Piala Asia U20 2025. Terima kasih banyak Bung Yuki telah bergabung di Aini Sore. Sehat selalu, salam olahraga. Terima kasih Valeria, selamat malam.